Hai semuanya, jadi ini adalah soal KSN 2020 Matematika SMA hari pertama nomor 1. Diberikan segitiga lancip ABC. Jadi, mari kita gambar segitiganya dulu. Ini. Terus ini. Terus ini. Oke, jadi ini adalah A, terus ini ada B, terus di sana ada C. Dan titik D pada segmen BC sembarang, jadi misalkan di sini kira-kira D, terus kita tarik garis AD. Oke. Nah, lalu saya punya C1 ada lingkaran melalui A dan D, memiliki titik pusat di garis AC. Oke. Kira-kira misalnya titik pusatnya di sini itu O1, oke, titik pusat C1, dan C2 adalah lingkaran melalui AD dan memiliki pusat pada garis AB. Jadi dengan cara yang sama, misalkan kira-kira ada di sini O2-nya pusatnya. Nah, lalu titik potong lingkaran C1, oke. Misalkan P adalah titik potong lingkaran C1 dengan AB, dengan Q tidak sama dengan A, oke. Jadi ini kan O1 ya. Terus ya lingkaran berarti apa? Jari-jarinya sama, jadi kita putar, ya misal kira-kira ada di sini. P. Lalu Q itu dari O2, dari C2, titik potong C2 dengan AC. Ya, kira-kira sekitar sinilah ya. Niki. Kita tarik garis dulu. Soalnya adalah buktikan bahwa AD adalah garis bagi dari PDQ. Ya udah, kita tarik garis PD dan QD ya. Ini PD. Terus QD itu ini. Oke. Nah, lalu sekarang saya punya ya, sekarang ini udah soalnya ya. Jadi karena titik pusat O1 dan titik pusat C1 dan C2 itu ada di AC dan AB. Jadi kita bisa misalkan refleksi dari A terhadap cermin dari A terhadap O1 itu ada di sini misalnya P ya. P udah dipakai ya. S T. Oke. Lalu kita juga bisa refleksikan A, cerminkan A terhadap O2. Jadi kira-kira dia ada di luar sini. Itu S. Oke. Nah, lalu kita akan buktikan bahwa SDT itu segaris. Oke. Anggap T-nya di sini jadi. Oke. Kenapa SDT itu segaris? Oke. Pertama, perhatikan bahwa AT itu adalah AT diameter C1. Oke. Akibatnya sudut ADT itu sama dengan 90 derajat kan? Oke. Yang kedua, karena AS itu diameter C2, jadi kita punya sudut ADS sama dengan 90 derajat. Nah, karena ADS itu 90 derajat, ADT itu juga 90 derajat, ADS sama dengan ADT sama dengan 90 derajat, kita bisa konklusi bahwa SDT segaris. Oke ya.
kemudian kita kan mau buktikan bahwa ADP itu sama dengan ADQ, oke? Yang kita punya sekarang adalah ada dua segi 4 siklis ya, yaitu segi 4 APT siklis, APDT siklis, dan juga kita punya ASDQ. Oke, kita punya dua segi 4 siklis sekarang. Oke, jadi sekarang misalnya saya punya sudut yang PSD itu X, oke? Artinya karena ASDQ itu siklis, berarti sudut yang di sini adalah 180 minus X AQD. Dan akibatnya DQT itu X. Oke? Sekarang kalau saya punya sudut yang di SPD itu Y, maka sudut APD itu 180 min Y. Oke? Ini X ya. Lalu APDT kan siklis, jadi DTA itu Y. Oke? Nah, lalu sekarang gimana? Sekarang artinya sudut yang PDS ini PDS ini 180 minus X minus Y. Itu sama dengan QDT. Oke? 180 minus X minus Y. Akibatnya kita punya sudut ADP sama dengan berapa? Ini kan sudut ADS kurangin sudut PDS kan. Ini kan artinya berarti 90 derajat kurang 180 derajat kurang X kurang Y. Yang hasilnya adalah X tambah Y kurang 90 derajat. Oke? Nah, ini sama aja dengan sudut ADQ. Sudut ADQ kan juga sudut ADT kurangin sudut QDT. Jadi sama-sama dia itu 90 derajat kurang 180 kurang X kurang Y. Jadi hasilnya X plus Y minus 90. Oke? Ya, jadi ini itu sama aja dengan sudut ADQ. Ya, jadinya AD garis bagi PDQ. Oke, sekarang saya akan kasih tahu cara tulisnya dengan direct angle ya. Jadi kita kalau ada kasus yang nggak kelihatan, kita nggak perlu consider, nggak perlu diperhatikan. Jadi kita langsung aja sesuai dengan prosedur sudut ADP. Oke, sudut ADP ini kan berlawanan jarum jam ya. Oke, berarti sama dengan 90 derajat kurang sudut PDS. Oke, PDS juga harus berlawanan jarum jam. Karena biar nanti ya ADP tambah PDS itu sama dengan 90 derajat. Oke, sekarang ini kan ada minus sudut PDS ya. Minus sudut PDS itu artinya ya karena di direct angle itu kan di dalam segitiga itu jumlahnya itu 0. Jadi yang searah 180 derajat berlawanan jarum jam itu sama dengan 90 derajat tambah sudut DSP tambah sudut SPD. Oke, kita tulis yang menurun aja. Ini 90 derajat tambah DSP itu
DSP itu sama dengan DQA. Oke? Karena siklis, terus SPD itu sama dengan APD. Oke, ini alasannya karena SD QA siklis, koma yang kedua SPD sama dengan APD itu karena ya SPA segaris. Oke. Nah, lalu yang kedua selanjutnya ini sama dengan 90 derajat tambah DQA. DQA itu sama dengan DQT ya, karena segaris. Terus APD itu sama dengan ATD. Oke, ini alasannya karena AQT itu segaris, QT segaris, dan yang APD sama dengan ATD itu karena APDT siklis. Oke, lalu sekarang saya punya DQT itu kayak gini, berlawanan jarum jam. Terus ATD itu juga berlawanan jarum jam. Artinya TDQ itu harus berlawanan jarum jam juga, tapi jadi negatif. Jadi ini minus sudut TDQ. Oke, 90 derajat minus TDQ. Artinya sama-sama berlawanan jarum jam, QDA sisanya. QDA. Nah, jadi kita dapat ADP sama dengan QDA. Jadi kita bisa simpulkan bahwa AD garis bagi sudut QDP atau ya PDQ. Soalnya PDQ. Ya udah, tulis saya PDQ. Oke, selesai. Oke, jadi ini sekian pembahasan nomor 1. Silakan nonton pembahasan soal yang lainnya. Terima kasih untuk menonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian merasa terbantu. Sampai jumpa.